Rasul Petrus menasihati pembaca suratnya untuk selalu mewaspadai keinginan daging, yaitu perbuatan dosa. Ia mengajak untuk tetap mengingat status kita sebagai pendatang, alias bukan penghuni tetap dunia ini, karena kita adalah warga negara kerajaan sorga. Tanpa harus berkata-kata panjang lebar, perbuatan baik seseorang akan berbicara jelas tentang statusnya sebagai anak-anak Allah yang memuliakan Bapa. Ingatlah, untuk jangan pernah terobsesi dengan kenikmatan dunia. Dalam hal perbuatan baik, Rasul Petrus memberikan petunjuk praktis dalam hidup setiap hari, antara lain menghormati atasan. Baik atasan di tempat kerja atau bahkan di gereja, atasan yang harus disegani sekalipun dia dinilai tidak baik, tidak ramah, atau dianggap tidak pantas untuk menerima penghormatan. Jika kita baik sebagai bentuk balasan karena orang lain berbuat baik, di mana letak kebaikannya? Atau jika kita menderita gara-gara ketidakbaikan yang kita lakukan, bukankah itu memang sudah sewajarnya? Rasul Petrus menyebutkan, jika kita mengalami ketidakbaikan sekalipun kita melakukan kebaikan, disitulah terletak kasih karunia Allah. Kondisi ini tidak mudah, karena umumnya dalam posisi ini seseorang akan menuntut keadilan bagi dirinya atau membalas ketidakbaikan yang ia terima. Adalah suatu kesalahpahaman besar jika kekristenan dipandang sebagai status kenyamanan. Mari, ikutilah Tuhan Yesus. Maka hidupmu dan keluargamu akan baik-baik saja. Dari ayat mana atau Alkitab mana pemahaman ini berasal? Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengikuti teladannya, termasuk dalam hal bertahan dalam penderitaan di dunia fana ini. Kristus telah menderita untuk kita, tetapi ia taat sampai akhir. Dia tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan dialah Gembala Agung yang harus kita teladani. Tidak pernah menyenangkan untuk membicarakan, apalagi menjalani penderitaan. Tetapi Roh Kudus menolong kita untuk tetap hidup dalam kebenaran.